Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada Kitabus Shalah, pada bagian sifat salat, tata cara salat. Dan pada pertemuan yang lalu kita mendengarkan tentang sholawat pada tasyahud akhir, dan sekarang kita melanjutkan pada halaman 92 dari buku terjemah, yaitu membaca doa setelah sholawat. Contohnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jazakallahu khairan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari ujian hidup dan mati, dan dari keburukan ujian dajjal. Dan penulis rahimahullah hanya mencantumkan doa ini sebelum salam, padahal doa-doa sebelum salam ada banyak. Seakan mengisyaratkan beliau menekankan pentingnya bacaan ini. Dan demikian pendapat para fuqaha, doa-doa sebelum salam yang paling penting dan sangat ditekankan dibaca adalah 4 perlindungan ini. Dan penulis di sini juga tidak menyebutkan dia sebagai sunnah, dalam rangka untuk menjadikan agar pembaca begitu perhatian dengan doa ini. Memang ada sebagian ulama yang memandang doa ini wajib, seperti Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'in mulia, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyuruh putranya untuk mengulangi sholat ketika tidak membaca doa ini. Di antara sebabnya karena adanya berupa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian telah membaca tasyahud, yakni tahiyat dan sholawat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Sementara perintah pada asalnya adalah wajib. Adapun jumhur, kebanyakan ulama mengatakan doa ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib atau harus pada duduk akhir hanyalah tahiyat, yakni bacaan tasyahud, dan sholawat. Itu pun sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun kelengkapan sholawat seperti Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, itu sunnah menurut ijma', kesepakatan para ulama tanpa perselisihan di antara mereka. Nah, berkata penulis, wa yad'ullaha bima ahab, dan berdoa kepada Allah dengan apa yang ia sukai. Yakni diperbolehkan berdoa dengan apapun yang ia butuhkan. Yang paling afdal adalah berdoa dengan doa dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Dan semua permintaan dan kebutuhan hamba telah terwakili di keduanya, baik Quran ataukah hadis Nabi SAW. Ya, saya telah menyusun sebuah buku bernama Kumpulan Doa dari Al-Quran, bisa diketik di Google. Kemudian kumpulan doa dari hadis Nabi SAW.
terutama doa-doa yang secara jelas Nabi sebutkan sebagai bacaan sebelum salam. Umpamanya Allahumma hasibni hisaban yasira, minta hisab yang mudah. Contoh pula minta surga, minta neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Contoh berlindung dari pelit, dari penakut, dari usia pikun, dari ujian dunia, dari azab neraka, seperti dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Atau minta berlindung dari hutang, seperti hadis atau doa dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam salatnya, yakni sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang, dan seterusnya. Pertanyaan, bolehkah membaca doa dengan bahasa Arab? Di antara pendapat yang bagus sekali adalah dikatakan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Dia mengatakan boleh jika pada sholat sunnah. Ini lebih bagus pendapatnya, karena lebih hati-hati ya. Sholat fardu cukup dengan fokus bacaan sholat. Kalaupun berdoa pakai bahasa Arab yang dihafal, kalau tidak hafal silakan baca doa dengan bahasa selain Arab pada sholat sunnah untuk keluar dari perselisihan di antara ahli ilmu. Berikutnya, summa yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Lalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, yaitu assalamu alaikum warahmatullah. Di hadis Wa'il bin Hujr, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr rawahu Abu Dawud, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Sekarang rukun ya sebelum terakhir, yaitu mengucapkan salam. Penulis rahimahullah mencukupkan dengan memilih lafal assalamu alaikum warahmatullah, yakni sebanyak 2 kali di samping menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ya. Yang merupakan rukun salat adalah ucapannya. Assalamu alaikum warahmatullah. Itu yang rukun, yang harus. Adapun tolah kanan, tolah kiri itu sunnah. Berdasarkan ijma', kesepakatan ahli ilmu, itu tidak wajib, tidak fardu, tapi arahnya kepada sunnah. Bahkan mereka tidak sepakat itu sunnah. Imam Malik dan Malikiyah berpandangan tidak dianjurkan menoleh ke kiri. Kalau salam cukup pandang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di pendapat jumhur mengatakan dianjurkan toleh kanan, toleh kiri, iltifat. Ini pendapat yang lebih kuat karena banyaknya sahabat Nabi yang menceritakan ini, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seperti Ibnu Umar. Lafalnya diantaranya hatta yura bayadu khaddi. Beliau salam ke kiri dan ke kanan, kanan kiri sampai terlihat putih pipinya. Ungkapan sampai terlihat putih pipinya menunjukkan menoleh, hingga sahabat Nabi yang di sebelah kanan kiri bisa melihat pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lebih kuat dalam bab ini. Baik, kembali kepada lafal hadis ini. Assalamualaikum warahmatullah. Ini lafal yang umum dan masyhur dan kuat, sehingga secara umum kebanyakan fuqaha memilih bacaan ini. Assalamualaikum warahmatullah.
tanpa tambahan wa barakatuh. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, tambahan wa barakatuh sahih tapi tidak sekuat tanpa wa barakatuh. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis-hadis yang sahih terkait dengan ragam bacaan salam. Jika dikumpulkan dari para sahabat Nabi yang meriwayatkannya, dan ada banyak, seperti Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Wa'il bin Hujr, dan yang lainnya, ketika digabungkan maka untuk lafalnya bisa 3 variasi. Variasi yakni terkait dengan kesempurnaan potongan. Yang pertama yang sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri. Yang ketiga, Assalamualaikum, kanan kiri. Semuanya sahih. Semuanya sahih. Saya ulang. Yang kita pakaikan umumnya sampai wabarakatuh ya, sampai warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu 1 dari 3 tadi. 3 lafal. Sempurna silakan, dikurangi 1 kata silakan, dikurangi 2 kata silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri. Assalamualaikum, kanan kiri. Versi yang keempat adalah salam yang terakhir dikurangi 1 kata. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Demikian. Ini 4 cara salam. Mana yang lebih utama? Nampaknya adalah yang perlu diseringkan adalah membaca yang ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian ungkapan salam ke kanan dan ke kiri. Ya, ini banyak hadisnya, diantaranya ya hadis Abdullah bin Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang lafalnya hampir mirip. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam membaca Assalamualaikum warahmatullah ala yaminihi wa ala shimalihi, ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan ya 2 faedah. 1, jumlah salamnya 2 kali. Pada yang kedua disertai dengan iltifat, menoleh kanan, menoleh kiri. Dengan kesepakatan ahli ilmu bahwa menoleh kanan kiri ini bukan wajib, tapi sunnah. Sementara yang rukun adalah ya membaca an-nutqu, membaca assalamualaikum. Maka ketika orang keluar sholat, mulutnya diam, hanya toleh kanan, toleh kiri, dia belum keluar sholat. Lalu ngobrol sama temannya, maka batal sholatnya. Maka harus ada suara. Harus ada suara. Kapan dikatakan membaca? 2. Yaitu tahriku syafatain, bibir bergerak. Yang kedua, lahu saut, ada suaranya, yaitu lirih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup lirih, kita mendengar saja sudah mencukup. Bagaimana jika hanya bergerak lisannya saja, bibirnya, tanpa ada suaranya? Ulama khilaf. Dan Ibn Taimiyah memilih pendapat bahwa suara bukan syarat, tapi kesempurnaan. Yang syarat adalah gerakan bibir, tahriku syafatain. Kata Allah Ta'ala, ya,
aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku, fataharrakat bi syafatah, dalam keadaan bibirnya bergerak. Yakni kapan bibir bergerak, maka telah dikatakan qiraah, yakni membaca. Baik. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengandung 3 doa, yaitu salam, rahmat, barokah. Salam atau selamat, yakni semoga kamu selamat agamamu, duniamu, akhiratmu. Semoga kamu mendapatkan rahmat Allah, sayangnya Allah. Dan sayang Allah yang paling utama adalah diampuni dosamu, diterima amal solehmu. Gitu. Dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kamu mendapatkan barokah, yakni kebaikan yang banyak dan tidak terputus kebaikannya, baik barokah pada dirimu, hartamu, keluargamu. Itu makna umum dari salam. Pertanyaan, apakah ketika salam ini makmum menjawab salamnya imam dan juga salam untuk saudaranya ataukah tidak? Ulama khilaf pendapat. Pendapat yang pertama, niat salam yang pertama untuk keluar sholat. Niat salam yang kedua untuk menambah sunnah. Ini pendapatnya Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Bukan merespon salamnya imam. Kan imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita Assalamualaikum warahmatullahi, seakan-akan menjawabnya. Tapi bagi Ibnu Hazm tidak. Pendapat yang lain mengatakan yakni salam atau menjawab untuk saudaranya yang ada di kanan kiri. Pakai hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, yakfi ahadakum an yado'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Cukup seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu salam untuk saudaranya yang di kanan dan di kiri. Ya, maka ini cukup kuat pendapat ini karena adanya hadis tadi. Cuma bagi Ibnu Hazm hadis itu mungkin sanadnya bermasalah atau ditakwil yang lain. Nah, demikian ya untuk masalah salam. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wal arkanul qauliyatu minal mazkurat, rukun-rukun salat yang bentuknya perkataan dari apa yang telah disebutkan di atas adalah 4 ya. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah selain makmum, tasyahud akhir, dan salam. Rukun salat ada 14. Semuanya gerakan. Yang rukun qauliyah, ucapan, ada 4. Ketika berdiri 2, ketika duduk 2. Berdiri yaitu takbir ihram dan Fatihah. Ketika duduk yaitu tasyahud akhir dan salam. Maka 4 ini harus ada suara. Kapan orang sholatnya 4 tempat ini enggak ada suaranya atau enggak bergerak bibirnya, maka sholatnya tidak sah meskipun jahil. Karena man taraka ruknan, siapa yang meninggalkan rukun, batal sholatnya, baik sebabnya karena lupa, jahil, tidak ngerti, apalagi amdan, sengaja. Nanti di akhir disebutkan penulis. Bagaimana jika 60 tahun sholat tapi
tidak tahu. Ngertinya di dalam hati ketika membaca. Lisan tidak bergerak. Gimana hukumnya? Ini hukumnya. Tidak sah sholatnya. Tapi tidak dihukum karena dia jahil. Orang jahil itu tidak dihukum. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena keliru dan lupa. Kata Allah, qad fa'altu, telah aku lakukan. Ini aku ampuni kamu. Tapi sholatnya tidak sah. Ya, kalau dia ngerti harus diqadha. Atau pendapat yang kedua, cukup ditobati. Ulama khilaf pendapat ya, terkait dengan sholat yang dia terluput darinya karena ia tinggalkan atau keliru. Apakah harus diulang? Ataukah cukup dia taubat saja? Yang mengatakan diulang pakai hadis Abu Hurairah musi'us sholah. Orang sholat dari awal sampai akhir keliru. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Suruh Nabi ulangi. Pendapat yang kedua mengatakan cukup taubat karena dia jahil. Berikutnya dijaga sholatnya agar benar. Rukun-rukunnya, wajib-wajib. Kalau wajib sholat, dia keliru karena jahil, sholatnya sah. Itu bedanya dengan rukun. Kalau rukun meskipun jahil maka batal sholatnya. Beda dengan wajib sholat seperti membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, takbir intiqal Allahu akbar. Ini hukumnya bukan rukun tapi wajib sholat. Kembali kepada rukun qauliyah ada 4, yaitu takbiratul ihram, Allahu akbar di awal sholat, Al-Fatihah bagi selain makmum. Artinya makmum ada pendapat yang penulis kuatkan nggak perlu baca karena diwakili oleh imam. Yang ketiga tasyahud akhir, artinya tahiyat plus sholawat, yakni Allahumma sholli ala Muhammad. Makna tasyahud akhir adalah tahiyat plus sholawat. Sementara sholawat yang dimaksud adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Penyempurnanya itu sunnah. Wa ala ali innaka hamidum majid itu sunnah. Yang keempat, taslim, salam. Berapa kali salamnya? Jamaah? 1 atau 2? Ulama khilaf pendapat. Ulama khilaf pendapat. Pendapat pertama, salam yang kedua sunnah. Pendapat yang kedua, salam yang kedua wajib atau fardu. Yang mengatakan sunnah, kita lihat apa dalilnya. Dan ini pendapat jumhur. Bahkan Nawawi mengatakan ini seakan-akan ijma'. Ini mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' atau Syarah Sahih Muslim, wa ajma'al ulama'ul ladzina yu'taddu bihim annahu la yajibu illa taslimatun wahidah. Ulama yang dianggap ucapannya sepakat bahwa yang wajib hanya 1 salam. Seakan-akan ulama yang mengatakan 2 salam wajib itu enggak dianggap. Menurut versinya Imam Nawawi. Dan Ibnul Munzir yang merupakan ulama terdahulu yang mengumpulkan ijma' para ulama juga demikian. Ya. Ulama yang aku hafal nukilan dari mereka sepakat bahwa sholatnya orang yang mencukupkan sekali salam jaizah, boleh, artinya sah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Tsumma yusallimu taslimatan wahidah
lalu salam cuma sekali. Berkata seorang tabi'in, Ammar bin Abi Ammar, kana masjidul muhajirin yusallimuna taslimatan wahidah. Masjidnya orang-orang muhajirin seringnya salamnya sekali. Wa masjidul ansor yusallimuna taslimatain. Sementara masjidnya orang ansor salamnya 2 kali. Seakan-akan maknanya yang sekali itu yang wajib, 2 kali itu sunnah. Ini pendapat jumhur ulama dari muhaddisin, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kata An-Nawawi. Ya, dipilih oleh Malikiyah, dipilih oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Dipilih oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Pendapat yang kedua mengatakan salam yang kedua wajib. Ini dipilih oleh Hanabilah. Hanabilah mengatakan wajib. Imam Ahmad bin Hanbal punya 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan salam pertama saja. Pendapat yang kedua mengatakan 2 salam itu rukun. Dan Hanabilah mengambil pendapat yang kedua ini menjadi muktamad dalam mazhabnya. Yakni salam dua-duanya adalah rukun. Ini dikuatkan oleh Bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah disukai keluar dari khilaf. Ya, disukai keluar dari khilaf. Caranya gimana? Dalam bab itu adalah diusahakan salamnya 2 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian konsekuensi dari pendapat yang hanya wajib 1 salam, yang kedua sunnah, maka konsekuensinya jika orang setelah salam yang pertama dia kentut, sah enggak sholatnya? Jemaah? Sah. Tapi setelah kentut dia salam yang kedua, sah enggak sholatnya? Salam pertama, buang angin, salam kedua, sah enggak sholatnya? Enggak sah, karena dia kentut di dalam sholat. Kan belum selesai dia. Itu konsekuensi dari masalah ini. Nah, ulang, yang mana ini kentutnya? Ya, menurut jumhur yang wajib 1 salam. Maka jika dia buang angin setelah salam yang pertama, sholatnya sah. Tapi bagi Hanabilah dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin bin Baz, maka batal sholatnya. Karena dia belum sempurna sholatnya dan kentutnya di dalam sholat. Karena salam kedua-duanya adalah rukun. Nah, lanjut. Adakah pertanyaan jemaah? Lanjut ya. Wa baqi af'aliha arkanun fi'liyatun. Sementara gerakan-gerakan yang lain yang tersisa adalah rukun fi'liyah. Artinya di awal kita kan sudah bahas banyak sifat salat Nabi ya. Sifat salat versinya penulis. Dari mulai takbir sampai salam. Semua itu selain dari 4 tadi adalah rukun perbuatan, yakni rukun yang berupa perbuatan atau gerakan seperti berdiri, ruku,
sujud, ya, tasyahud akhir. Illa kecuali, artinya ada yang dikecualikan, dia bukan rukun meskipun dia gerakan, yaitu at-tasyahudul awal, tasyahud pertama. Fa innahu min wajibati shalah, karena ia termasuk wajib salat. Wat takbirati, dan takbir ghaira takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, yakni takbir intiqal. Wa qaula subhana rabbiyal azim fir ruku', dan ucapan subhana rabbiyal azim pada ruku'. Subhana rabbiyal a'la marratan, sekali di sujud, pada sujud. Wa rabbighfirli, dan rabbighfirli di antara dua sujud sekali. Wa mazada fa huwa masnun, bacaan setelahnya adalah sunnah. Wa qaul, dan ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Terus wa rabbana lakal hamdu, dan ucapan rabbana walakal hamdu bagi semua makmum, imam, munfarid. Fahadhil wajibat, wajib-wajib ini tasqutu bisahwi, gugur dengan lupa. Wa yajburuha, dan ditambal sujudus sahwi dengan sujud sahwi. Wa kadza bin jahli, begitu pula dengan tidak tahu. Kapan orang meninggalkan wajib tadi? Karena lupa atau jahil, ya, maka gugur, salatnya sah dan diganti sujud sahwi. Wal arkan, adapun rukun, la tasqutu, tidak bisa gugur meskipun sahwan, lupa. Wala jahlan, tidak lupa, tidak pula bodoh. Wala amdan, tidak pula sengaja, apalagi sengaja. Terus kata penulis, wal baqi, dan sisanya sunanu aqwal wa af'al, sunnah-sunnah berupa ucapan dan perbuatan, mukammil lis-shalah, yang menyempurnakan salat. Kalau kita hitung, ya, rukun salat ada 14, wajib salat ada 8, total 22, selebihnya sunnah, gitu. Selebihnya sunnah. Kita ulang ya. 14 rukun salat. 1, berdiri. 2, takbiratul ihram. 3, al-fatihah. 4, ruku'. 5, bangkit. 6, i'tidal. Berdiri tegak dulu. 7, sujud. 8, duduk di antara dua sujud. Kemudian 9, bangkit dari sujud. Itu yang ke-8. Ke-9, duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, tumak ninah. 11, tasyahud akhir. Yang ke-12, duduknya. Yang ke-13, salam. 2 atau 1? Khilaf ulama. Hanafilah mengatakan 2. 2 salam. 14, urut tartib. 14 rukun salat. Kita ulang ya. Kita ulang. Ya, kita ulang. Perlu diulang sampai 50 kali agar hafal. Umumnya demikian. Baik. 1, berdiri. 2, takbiratul ihram, Allahu akbar. 3, al-fatihah.
4 rukuk, 5 bangkit dari rukuk. Bukan langsung delesep ya, bangkit dulu. Yang keenam i'tidal, tegak dulu. Terus ke-7 sujud. Ke-8 bangkit dari sujud. 8, 9 duduk di antara dua sujud. 10 tumak nina. 11 tasyahud akhir. 12 bisa ini bacaannya, ini duduknya, atau dibalik aja. Ini duduknya, ini bacaannya. Yang jelas tasyahud akhir. Tasyahud akhir 11, 12 duduknya gitu kalau di kitab-kitab. Tapi kalau di nalar duduk dulu baru baca, ya. Duduk tasyahud akhir 12 bacaan tasyahud akhir, 13 2 salam, untuk lebih hati-hati ya, 2 salam dan urut tertib. Tumaknina pada 4 tempat. Sebutkan. Rukuk, rukuk 2, i'tidal 3, sujud 4, duduk di antara 2 sujud. Kadar diam atau tumaknina adalah membaca bacaan yang wajib, yakni membaca subhana rabbiyal azim sekali pada rukuk, membaca rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, membaca rabbil firli ketika duduk di antara 2 sujud, maka dikatakan sudah tumaknina. Sementara bacaan tasyahud akhir maksudnya adalah bacaan tahiyat plus sholawat. Selesai. Ini yang rukun harus kita jaga dari awal sholat sampai akhir. Nggak boleh lupa. Kalau lupa maka harus ditambah 1 rakaat. Harus ditambah 1 rakaat. Kan rakaat itu sudah gugur. Contoh ketika duduk baru ingat tadi belum baca Al-Fatihah, maka dianggap gugur. Berdiri tambah 1 rakaat. Kalau ingatnya setelah salam, maka hangus, batal sholatnya. Karena tidak bisa diperbaiki karena sudah keluar sholat. Bisa diperbaiki jika ia berada di dalam sholat. Berikutnya 8 wajib sholat harus dikerjakan. Tapi kalau lupa, sujud sahwi. Baik. Ya, semuanya berupa ucapan kecuali yang ke-8. 1, takbir intiqal, takbir perpindahan, yakni selain takbiratul ihram. Yang kedua, subhana rabbiyal azim. Terus sami Allahu liman hamidah. Dibayangkan sedang sholat biar bisa urut. Terus rabbana walakal hamd. Terus subhana rabbiyal a'la. Terus rabbil firli. Terus bacaan tasyahud awal. 8 duduknya. 8 wajib sholat. Ulang ya. Nah, harus diulang-ulang. Ini poin penting dalam bab sholat. Paham ini, maka kajian apapun tentang sholat ada kerangkanya. Gak bingung.
8 wajib sholat. 1, takbir intiqal. 2, bacaan ruku apa bunyinya? Subhana rabbiyal azim. Terus sami Allahu liman hamida. Terus Rabbana walakal hamd. Terus subhana rabbiyal a'la. Terus rabbighfirli. Terus tasyahud awal. Terus duduknya. Maksud tasyahud awal yaitu tahiyat sampai syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Ya. 14 ditambah 8 sama dengan 22, ini dijaga. Selebihnya adalah sunnah. Contoh, angkat tangan, sunnah ya. Iftitah, sunnah. Ta'awud, sunnah ya. Basmalah, sunnah. Amin, sunnah. Surat, sunnah. Mengeraskan bacaan pada maghrib, isya, subuh, sunnah. Melirihkan bacaan pada zuhur, asar, sunnah ya. Sunnah semua ya. Bacaan ini apa namanya, bacaan pandangan ini, pandangan mata ke tempat sujud, sunnah. Kemudian lebih dari sekali subhana rabbiyal azim, sunnah. Tambahan hamdan katsiran ketika i'tidal, sunnah ya. Angkat telunjuk ketika tasyahud, sunnah ya. Baik, duduk iftirash tawaruk, sunnah. Menoleh ketika salam, sunnah. Doa sebelum salam, sunnah. Banyak sunnah-sunnah, lebih banyak daripada yang wajib dan fardu. Demikian. Allahu a'lam. Apa? Merem, memejamkan mata. Apa hukumnya? Apakah haram? Tidak haram. Tapi makruh menurut sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah. Alasannya karena itu bentuk ibadahnya orang Yahudi. Tapi jika ada hajat, maka tidak mengapa. Contoh, banyak anak berisik. Kalau nggak tutup mata, nggak bisa. Ya kan? Sini bicara, sini gerak-gerak, maka tutup mata dalam rangka untuk menambah khusyuk karena adanya hajat, maka tidak makruh. Ya, ada hajat, maka silakan. Perkara makruh, jika ada hajat, maka hilang makruhnya. Perkara haram, jika darurat, maka hilang haramnya. Ini kaidah. Perkara makruh, hilang makruhnya jika hajat. Makan berdiri, makruh. Minum berdiri, makan berdiri, makruh. Tapi ketika hajat, nggak ada tempat duduk, lantai kotor, maka hilang makruhnya. Babi haram, ya haram. Tapi ketika darurat, nggak ada makanan lagi, maka hilang haramnya, menjadi boleh, jawaz. Nah, salaman setelah gimana? Apa soalnya? Apa hukumnya salaman setelah sholat? Jumhur ulama mengatakan ya la yusra', tidak dianjurkan.
Apakah ada ulama yang menganjurkannya? Ada nggak? Imam An-Nawawi, maaf ya, bukan menganjurkan ya, tapi membolehkan. Imam An-Nawawi rahimahullah pakai hadis umum, yaitu dua orang muslim bertemu bersalaman maka gugur dosanya sementara mereka bertemunya ketika sholat. Cuma ini dalil yang jauh pemahamannya. Yang lebih tepat adalah la yusra', tidak disyariatkan. Sebabnya adalah yang menyampaikan cerita sholat Nabi ada banyak sahabat dan tidak ada satupun dari mereka yang menerangkan tentang salaman ba'da salam, menunjukkan itu bukan perbuatan Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Sekarang berikutnya, bagaimana jika orang minta kita salaman? Yang lebih afdol menerima salaman. Yang lebih afdol menerima salaman. Ya. Karena menerima salaman tidak haram, tapi ya menimbulkan permusuhan itu haram. Ya. Maka ya, menjaga hati diutamakan daripada ya kita mengamalkan atau meninggalkan perkara yang diperselisihkan atau perkara yang dianggap oleh dirinya itu makruh. Demikian. Seperti kasus qunut subuh. Imam Ahmad bin Hambal berpandangan dia bid'ah. Sementara Imam Malik Syafi'i berpandangan dia sunnah. Tapi bagi Imam Ahmad, jika bermakmum kepada imam yang kunut, diikut kunut. Dalam rangka apa? Ta'lif, yakni menjaga persatuan saudara. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ada lagi jamaah, silakan. Oke. Hmm. Hmm. Nah, ya. Gimana apa hukumnya gerakan ya di dalam sholat? Gerakan di dalam sholat ada dua. Satu, karena kebutuhan maka tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Yang kedua, tidak dibutuhkan dan jumlahnya banyak, maka ini membatalkan sholat. Contoh umpamanya, Nabi SAW menggendong cucunya Umamah atau yang lainnya. Ketika sujud, beliau meletakkannya. Ketika bangkit mengambilnya lagi. Ini kan banyak gerakan, tapi hajat. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Contoh lagi umpamanya, ya rambutnya gatal, dia garuk. Habis itu yang gatal lagi adalah punggungnya, dia garuk lagi. Gatal lagi pantatnya, garuk lagi. Ya, lebih dari 5 kali, boleh enggak? Boleh, adanya hajat. Tapi jika ya kebiasaan yang tidak ada sebab, contoh gini. Nah, ini khawatir. Bagi Syafi'iyah 3 kali turut-turut batal sholatnya. Bagi Syafi'iyah 3 kali turut-turut ya batal sholatnya. Ini kan nggak penting, ya nggak penting. Maka dihindari. Allahu a'lam. Silakan. Baik, merapatkan soft. Apakah merapatkan soft termasuk rukun sholat? Tidak. Apakah termasuk wajib sholat? Yang 8? Tidak. Kesimpulannya apa? Sunnah sholat. Berkata Dr. Sa'ad Asyasri, MUI Arab Saudi,
bahwa ya merapatkan shaf hukumnya sunnah. Kata Nabi SAW, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas shaf min tamami shalah. Karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Kata sempurna menunjukkan tanpa dia sah sholatnya, maka dia sunnah. Kemudian hadis itu menunjukkan bahwasanya yang dituntut adalah lurus. Rapat itu tambahan. Yang paling dijaga adalah lurusnya itu. Rapat adalah tambahan. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagi yang ingin merapatkan sholat, shaf, maka itu tuntutan pada awal sholat. Ketika sudah di tengah sholat, maka tidak ada keharusan. Berikutnya adalah dilarang untuk menyusahkan orang lain ketika sholat. Maka umpamanya dia itu badannya besar, maka jangan dipepet kakinya, karena nggak sama dengan badannya. Kalau dipepet nanti dia ketika rukuk nggak bisa bernafas, bisa mati. Ya, maka dikasih dia longgar, jeda, bikin senyaman mungkin. Yang penting lurus. Ya, yang penting lurus, yaitu bagian tumitnya bisa lurus. Ya, ini pula yang dipilih oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad. Dewan Fatwa Al-Irsyad bahwasanya rapatnya shaf dan lurusnya itu sunnah, dan yang dituntut itu adalah awal kali sholat. Ketika telah jalan maka tidak ada tuntutan, yang penting tetap lurus. Mungkin kita pernah ya rapat shaf tapi kita miring gini, itu gak enak banget ya, gini kita ya, benar enggak? Gak enak. Tapi kalau kita sedikit kaki itu dijadikan kita bisa berdiri tegak, maka bisa nyaman sholatnya. Nah gitu ya, kejepit gitu ya ketika bershaf. Kesimpulannya adalah ia ditekankan dalam sholat dengan menjaga kondisi orang yang sholat di samping kanan dan kirinya. Demikian. Nah. Nah, ada hadis la sholata illa ila as-sutra. Tidak sholat kecuali menghadap sutra. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang ketika orang-orang sholat, ya, maka aku memasuki shaf mereka, dan mereka tidak mengingkariku. Sementara Nabi sholat tanpa menghadap tembok di Mina. Maka hadis ini ya difahami oleh jumhur ulama, bahkan ijma' 4 mazhab, ya, sutra tidak wajib. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak wajib. Dengan pengkhususan hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah sholat tidak menghadap tembok, ini tanpa sutra. Ini pula yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, sutra hukumnya sunnah. Seandainya sutra pakai garis, kata beliau sah. Kemudian hadis yang menunjukkan larangan lewat adalah lewat di tempat sujudnya, bukan di
di apa ya, di luar dari tempat sujudnya. Contoh umpamanya saya pakai sajadah. Maka kalau ada orang lewat di depan sajadah, tidak ada masalah. Tapi kalau lewatnya di sajadah saya, bermasalah, harus di apa namanya, dihalau, dihalau, dihalau. Demikian ya. Gimana? Terima atau enggak? Belum terima. Ya, saya ulang ya, saya ulang. Berkata Syekh Albani rahimahullah, sutra hukumnya wajib. Dan beliau punya salaf. Siapa? Imam Bukhari. Sementara gurunya Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sunnah. Gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan juga sunnah. Dan senior mereka Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah. Dan ini dipakai oleh para fuqahanya, ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali. Berkata Imam An-Nawawi, sutra hukumnya sunnah. Kenapa orang bisa menganggap ini harus wajib? Karena mereka di awal belajarnya itu pakai kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan wajib. Sebabnya ikut pendapat beliau nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, cuma yang jadi masalah itu juga adalah menilai orang lain, nggak boleh. Untuk pribadi silakan. Untuk pribadi boleh ketat, untuk orang lain toleransi. Dalam masalah fikih, saya ulang. Untuk pribadi boleh ketat, untuk orang lain harus toleransi. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak boleh diingkari, nggak boleh diingkari permasalahan istihadiyah. Dalam daurah di Terawas di Batu dihadiri oleh sekitar 300 para dai nasional, pematerinya Dr. Fathi bin Abdillah Al-Mausuni mengatakan tidak boleh diingkari qunut subuh. Karena masalah istihadiyah. Kalau mau bahas enggak apa-apa, tapi jangan diingkari. Gimana? Terima ataukah belum? Ada lagi sama silakan. Iya, untuk masalah itu saya tidak tahu kalau mengucapkan salam untuk orang yang telah mati. Kalau untuk malaikat ada. Salat jenazah, oh gitu ya. Nah gitu ya. Anak dan ya Allah. Saya belum ketemu hadisnya, yang ada adalah hadis tadi, yakni salam untuk saudaranya di kanan dan di kiri. Baik, kita akhiri karena sudah masuk waktu Isya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.